dua pembicara hari ini. Saya mendahului Pak Kiai Haji Subari kalau belum rawuh. Nanti kalau rawuh sudah dilanjutkan Pak Kiai Subari. Materinya ini tentang haji. Haji kalau yang dijadwal sesuai jadwal itu sekarang ini pelaksanaan haji lanjutan di Mina, kemudian cara melempar jumroh. Tapi nggak mungkin di parsial begitu. Saya upayakan kaifiahnya dari awal, Bapak Ibu, biar ngelontok, biar paham betul, karena memang ibadah haji ya itu sekali lagi saya matur, tata caranya seperti itu. Namun sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini berita senang dulu. Berita senang dulu. Tanggal 8 kemarin Januari Menteri Agama ketemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia. Menurut kesepakatan, insya Allah kuotanya kembali pada tahun 2019. Artinya sudah insya, kalau diangkakan kemarin katanya 221.000. Semalam saya baca di running tag televisi juga, artinya kalau sudah masuk di berita itu insya Allah valid ya, betul. Jadi Kementerian Haji Saudi Arabia memutuskan untuk menambah kuota haji Indonesia menjadi 221.000. Insya Allah semuanya katut ya gitu. Insya Allah, nah, gitu mudah-mudahan. Dan ini usia tidak dibatasi. Alhamdulillah, yang 65 ke atas jangan khawatir ya, gitu, jangan khawatir. Insya Allah berangkat. Selama kondisinya istiqtoah ya, mampu semuanya, ilmu, bekal, fisik dan kesehatan. Nah, gitu, itu harus kita ugemi bersama. Baik. Mudah-mudahan ini terus berita gembira ini kita ikuti terus gitu sampai nanti ada kuota yang pasti untuk Jawa Tengah dan khususnya untuk Surakarta. Kalau kembali normal ya mungkin kemarin yang diterangkan dengan di Mina pakai kasur, pakai bantal, di Musdalifah juga, kemudian di Arafah juga, kalau kembali normal belum tentu. Tapi mudah-mudahan tetap seperti itu. Nah, gitu, itu harapan dan doa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya masuk nanti biar waktunya tercukupi gitu. Risalah-risalahnya, dasar-dasarnya baik hadis maupun Al-Qur'an mungkin sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi saya mau menyampaikan secara urutan itu nanti waktunya habis untuk risalah saja gitu. Apa terdasari sampean berhaji? Paling tidak walillahi ala nasi hijul bati manistato aili sabila dan ila akhiri ayat. Kemudian ambillah hajiku Nabi Muhammad ya, seperti aku haji Rasulullah gitu. Jadi tata caranya memang sudah ditentukan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita mau melaksanakan haji, ini saya bicara kaifiah dan mendekati banyak contohnya gitu. Risalahnya sudah, dasar-dasarnya sudah. Nah, saya nambahkan sedikit saja Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini sambil kita praktekkan walaupun sekedar pelengkap dari materi ini. Kaifiah haji, pengertiannya terlebih dahulu, khusus haji ya, ini pengertian khusus haji. Jadi haji adalah berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu pasti di Mekah, di Saudi, tidak di tempat yang lain. Dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pertama, syarat-syarat orang bisa haji, Islam sehat, ekonominya kuat, jasmaninya dan seterusnya ya. Kemudian Baitullah itu di Mekah sana. Nah, ini tempat-tempat tertentu itu meliputi satu, Ka'bah.
Pak saya mondar mandir enggak apa-apa nggih Pak nggih. Oh, kangelan gua aku tekan kono barang ini. Nah, tempat-tempat tertentu karena biar bisa semuanya melihat. Paling penak ya di sini. Hah? Di mana Pak? Nggih. Nah, sini aja. Nggih, sesuka saya. Tempat-tempat tertentu itu untuk haji, Ka'bah, Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Kemudian Arafah, ini tempat wukuf. Musdalifah, tempat mabit. Dan Mina juga tempat mabit tanggal 11, 12, 13. Ya, itu. Waktu tertentu, haji itu sudah ditentukan waktunya. Mulai awal bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, nah, ini saya kira sudah paham semuanya. Kita mengerti ini haji ini. Berarti kalau haji itu ya karena kita tamattu ya umroh dulu. Nah, tapi ini pengertian khusus untuk haji. Lanjut Pak. Ya, rukunnya sering disampaikan. Semua narasumber, mubalik, dai, pemateri mesti menyampaikan rukun haji. Karena ini kalau tidak dilakukan satu pun maka hajinya tidak sah. Nah, nih, tidak bisa diganti dengan bayar dam atau denda. Maka pengertiannya rukun haji adalah amalan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Ganti apapun nggak bisa. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur hajinya dan tidak sah hajinya. Nah, rukun hajinya satu, ihram. Paham Bapak Ibu? Nggih. Ihram itu kita setelah berpakaian lengkap dari awal, kemudian ihram itu ihlal niat untuk haji. Ya. Dari mana? Nanti di wajib haji. Kemudian rukun lagi wukuf di Arafah. Ini harus, tidak bisa tidak pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka orang yang sakit kayak apapun selama masih nafasnya ada, ya kan? Itu panitia di sana berkewajiban mensafarikan jamaah itu harus menuju ke Arafah. Walaupun hanya sebentar, selesai proses wukufnya. Kemudian tawaf ifadah. Nah, sa'i haji, tahallul dan tertib. 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Kalau salah satu tidak dilakukan, gugur hajinya dan tidak sah. Nah, nanti mestinya mudah-mudahan kalau nggak ada penjelasannya lebih lanjut, ini mesti saya uraikan gitu ya. Itu. Lanjut dulu Pak. Nah, ini dulu. Wajib haji. Nah, ini adalah amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila ada yang ditinggalkan, wajib haji itu harus diganti dengan dam. Apabila wajib haji itu ada yang tidak bisa dilakukan, maka harus membayar dam. Nah, apa damnya? Besok kita terangkan ya. Itu wajib ihram dari mikot. Ini saya beri mikot makani itu mikot tempat dan zamani itu waktu. Tapi kita jelas orang yang sudah berada di Mekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu mulailah hajimu dari Mekah. Kalau kita sudah di Mekah berarti kita berada di hotel. Maka kita ihlal hajinya labbaika hajan itu dari hotel. Yang diatur oleh kloter rombongan, biasanya naik ke dalam bis dulu baru dipimpin untuk ihlal haji labbaika hajan dari hotel, ya dari Mekah. Mabit di Musdalifah. Nah,
setelah wukuf di Arafah, ya. Mabit itu bukan hanya lereng sedilit, enggak, atau malah lihat dari bis, oh itu Musdalifah, tidak. Mabit itu harus turun di situ, menginap, ya, bermalam semalam, ya, di Musdalifah. Nanti penjelasannya di pelaksanaannya. Kemudian setelah wukuf di Arafah, ya. Kemudian melontar jumroh, ini wajib, harus. Kalau tidak bisa harus membayar dam. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa, ada saudara kita jamaah yang lain yang bisa dan mau ikhlas mewakilkan, bisa diwakilkan, ya kan? Bisa diwakilkan. Nih, lempar jumroh. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Saya matur tadi 11, 12, 13 itu mabit di Mina. Kegiatannya apa? Nanti. Kemudian wajib menjauhi semua larangan bagi orang yang berihram, yang sudah labbaikah hajan, memakai pakaian ihram, semuanya terkena semua larangan ihram, ya. Apa saja, semua. Tidak terkecuali rofas, jidal, fusuk, ngerasani, berbau mesum dan sebagainya. Itu harus dihindarkan. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berburu, tidak boleh kepalanya ditutup pakai topi, ya kan, gitu. Nah, gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini harus dijauhi, termasuk hubungan suami istri. Itu tegas itu. Larangannya tegas, ya. Kemudian tawaf wada. Ini tawaf terakhir, kita perpisahan. Kalau sudah selesai semua proses haji, kita melakukan tawaf wada. Ini wajib haji yang harus diperhatikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Syukur semuanya bisa, nggak usah diwakilkan, termasuk lempar jumroh. Kan haji itu untuk diri sendiri, nggih. Tapi kalau kepepet darurat betul terpaksa, baru boleh diwakilkan. Nah, khusus lempar jumroh, ya, gitu. Lanjut, Pak. Nah, sekarang masuk ini. Tata cara pelaksanaan haji. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang memang pemerintah tidak memprogramkan tarwiyah. Tapi sekarang maktab di sana, panitia haji sudah mulai memfasilitasi ibadah tarwiyah ini, ya. Jadi sudah mulai banyak dan hampir semua KBH sekarang kalau bisa ya tarwiyah. Tapi kalau enggak kan tidak melalui Mina, tapi langsung menuju ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, saya matur, Udhu'ani manasikakum, ikutilah hajimu seperti aku Rasulullah berhaji. Rasulullah berhaji itu mulai pada tanggal 8 Zulhijjah dengan tarwiyah itu. Nah, ini pelaksanaannya, tata caranya. Ihram dari mikot tadi sudah saya sampaikan, dari hotel, dari Mekah, ya. Sebelumnya saya review secara singkat, mandi-mandi bersih, potong kuku, potong rambut, cabut rambut ketiak dan lain sebagainya. Kemudian bisa memakai wangi-wangian pada anggota badan tubuhnya khusus untuk laki-laki gitu. Kemudian setelah itu baru berpakaian ihram. Hanya 2 lembar, tidak ada tambahan yang lain, ya, tidak berjahit dan lain sebagainya. Itu ini. Jadi setelah lengkap baru mengucapkan labbaika hajjan. Mari bersama-sama. Labbaika hajjan. Terus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Terus pokoknya aku penuhi panggilanmu ya Allah, segala puji bagimu, aku tidak akan menyekutukanmu ya Allah, ya gitu. Terus talbiyah ini. Nah, menuju ke Mina, ya, pada tanggal 8
Zulhijjah. Ini nanti kapan berangkatnya sudah diatur oleh kloter, rombongan, dan maktab yang kerjasama dengan program Mina ini. Biasanya Bapak Ibu kalau tidak berubah, kemarin itu paling tinggi untuk biaya tarwiyah ini karena di luar program per haji itu 250 real. Ya, per jamaah biayanya 250 real. Itu untuk makan sehari semalam sewaktu di Mina dan transportasi. Ya gitu ya. Karena kita kepingin seperti Rasulullah, maka pada tanggal 8 Zulhijjah kita labbaikah hajan, kemudian ke Mina. Nah, kegiatannya di Mina apa? Bapak Ibu yang saya hormati, kita hanya sholat 5 waktu. Saya tegaskan, jelaskan sekalian. Sholat zuhur pada waktunya 2 rakaat. Tidak di jamak, tapi di qashar. Ya, waktu di Mina. Tanggal 11, 12, 13 pun nanti sama seperti ini. Sholat asar pada waktu asar 2 rakaat. Nah, aku mau salat asar 4 rakaat, ya 4 rakaat, apa ganjarannya beda. Nah, tapi itu tidak hudu'ani manasikakum, tidak ngikuti Rasulullah. Ya. Maghrib berapa? Tetap 3 rakaat pada waktu maghrib. Isya 2 rakaat pada waktu isya, dan subuh tetap 2 rakaat. Saya beri penjelasan di qashar sesuai waktunya dan tidak dijamak. Artinya itu tadi pelaksanaannya. Ya. Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Ya, Rasulullah seperti itu. Jadi sudah sholat ini aja, penak toh, gampang jane munggah kaji itu, gitu. Tur seneng haji tamatuk. Nah, gitu. Dah. Ini di Mina memang Rasulullah mempersiapkan semua perbekalan nanti untuk ibadah haji. Maka kita ya sudah siap dari Mekah, sudah bawa buah-buahan, bawa minum segala macam. Walaupun di sini juga sudah dapat makan dari 250 real tadi per jamaah, ya gitu. Baru setelah subuh itu tanggal 9 Zulhijjah dari Mina menuju ke Arafah setelah matahari terbit. Nah, kita sholat subuh dulu di Mina, ibu-ibu yang kami hormati, ini tadi. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah masuk ke Arafah. Itu. Nah, ini sudah mulai tarot dudi nanti, ya, sudah diatur sesuai dengan bisnya yang telah ditentukan. Kalau tadi di hotel di Mekah misalkan maktab nomor hotelnya, bukan nomor maktab ya, nomor hotelnya 30 gitu, nanti ya bisnya ikut yang nomor bis 30 dan seterusnya. Itu akan diatur ya. Nah, sekarang prosesnya wukuf. Wukuf itu pada waktu zawal setelah matahari tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Dimulai dengan khutbah terlebih dahulu, kemudian setelah khutbah selesai baru dikumandangkan adzan untuk sholat zuhur di jamak dan qashar, kemudian selesai qomat zuhur, kemudian selesai sholat zuhur qomat lagi untuk sholat asar di qashar juga. Karena waktunya di waktu zuhur, lanjut Pak. Karena waktunya di waktu zuhur, maka ini disebut jamak takdim qashar. Zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Nah, ini setelah khutbah selesai diteruskan sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar berjamaah. Ya, berjamaah memang berjamaah. Kemarin pernah, ini Pak Kiai sudah rawuh. Saya lanjutkan dulu nggih. Ya. Kemudian setelah sholat, karena wukuf itu kita berdiam diri,
Jangan disia-siakan waktu di Arafah ini. Ini tempat yang mustajab. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Arafah itu kalau hari-hari biasa ini hanya padang luas, padang pasir luas. Tapi pada waktu haji ini digunakan untuk wukuf. Maka tempat itu adalah tempat yang ijabah. Maka siapkan doa-doa yang sebaik-baiknya dari waktu setelah sholat zuhur dan asar tadi sampai sore menjelang terbenamnya matahari gitu. Monggo ini siapkan doanya Bapak Ibu yang baik-baik. Berikan kebahagiaan dunia akhirat. Jadikan keluargaku yang sakinah, mawadah, warohmah, anakku yang soleh solehah gitu dan lain sebagainya. Ya, apapun doanya itu harus disiapkan. Tapi ada doa yang disenangi Rasulullah. Zikir di Arafah itu pendek. Kalau ini cukup Bapak Ibu sudah hafal semua. Yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa zikir yang disukai Rasulullah. Tapi ya jangan ini toh, doa-doa yang lain karena itu tempat ijabah. Sampai Allah aja mengutus malaikat, "Hei malaikat, tolong hambaku yang di situ lusuh, kesel, capek pakaiannya. Waduh, kan hanya 2 lembar itu, catatlah apa yang dia minta. Nanti akan aku kabulkan." Saking tempat ijabahnya Arafah itu, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak juga berdoa yang baik-baik. Ibu juga doane nek pen durungoke, nek doane bapak kok rindik banget ora krungu ibuke itu, catatan itu. Dungane apa iki wah gitu ya, teman. Wah, pulang dari sini aku beri lagi istri. Repot. Makanya doanya yang baik-baik gitu. Apa itu nggak boleh? Boleh. Nah, kemudian pada sore hari setelah terbenam matahari dari Arafah, kita meninggalkan Arafah untuk menuju Musdalifah. Menuju Musdalifah. Nah, gitu. Ini sudah dengan sistem tarodudi juga. Nanti kalau ada gambarnya itu masuk dalam satu kerangkeng, satu rombongan sudah sesuai bisnya masing-masing. Nanti itu di perjalanan dan seluk-beluknya ibadah haji. Nah, ini. Nah, itu ini tadi wukuf di Arafah. Jangan disia-siakan ya Bapak Ibu, karena panjang waktunya nek leren yo kesel gitu ya. Itu. Saya sempat mempraktekkan ini. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Apalagi yang berangkat dengan suami istri, saya minta Bapak Ibu coba ketemu berdua di wukuf ini. Monggo silakan, semua banyak kesalahan, saling memaafkan, kita perbaiki. Wih, sak rombongan nangis Bapak Ibu. Ya karena harunya di situ ya kan. Berarti waktu di Indonesia di rumah itu banyak sesuatu yang kemudian kita perbaiki di waktu wukuf. Nah, itu betul kok ya. Dipraktekkan saling maaf, saling salaman. Kemudian jamaah laki-laki juga demikian juga. Salamannya ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali suami, istri, cipika-cipiki juga boleh. Ya, ditambah sakinah, mawadah, warohmahnya. Ya. Ini kita mohon kepada Allah. Ya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah, karena maghrib itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita ingin ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat maghrib dan isya kita itu kita lakukan di Musdalifah, ya, jamak takhir qasar, ya, itu nih, ya, Musdalifah, ya, sholat isya dan maghrib, ya, maghrib dan isya takhir karena waktunya di waktu isya, juga di qasar 2 rakaat. Nah, ngapain kita di Musdalifah sebelum istirahat? Mencari kerikil untuk lempar jumroh.
Ya biasanya kita karena di Mina itu sekarang sudah di aspal, sudah di keramik, mungkin cari batu juga susah. Maka kita anjurkan mencari kerikilnya waktu di Musdalifah dan sudah disiapkan. Ya, mulai tahun 2018-19 itu sudah banyak disiapkan juga dalam kantong-kantong ya. Nah, kalau kita kepingin ambil lengkap sampai nafarsani, lempar sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya ambil 70. Kalau hanya nafar awal, ambil 49. Ya, gitu. Lanjut Pak, singkat aja. Nah, mabit itu menginap. Ya, nginep. Orang mampir ndelok tok, enggak ya, karena wajib ya. Kemudian waktu setelah cari kerikil tadi perbanyak doa dan zikir. Kemudian kalau bisa sholat subuh. Tapi ini prakteknya nanti situasional dan kondisional. Biasanya di atas jam 12 malam, jam 1, 2 itu sudah dioyak-oyak untuk dibawa ke Mina. Nah, oleh panitia haji di sana ini jam 1, jam 2 gitu dari Musdalifah ini sudah dioyak-oyak untuk dibawa ke Mina. Nah nih, kalau Rasulullah menuju Mina pada subuh sebelum matahari terbit. Jadi sholat subuhnya di Musdalifah. Nah kemudian setelah di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah kita melempar jumroh akobah atau jumroh kubro sebanyak 7 kali. Kita masih talbiyah terus kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai di jumroh akobah talbiyah kita berhenti. Selesai pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita melempar jumroh akobah. Ya, posisinya kalau bisa Mekah di sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan kita. Tapi karena sekarang sudah luas ya itu nggak diperhatikan. Tapi Rasulullah seperti itu, melempar dari manapun bisa. Tapi waktu di Aqobah tanggal 10 Zulhijjah Rasulullah melemparnya, Mekah berada di sebelah kiri, Mina berada di sebelah kanan. Caranya bagaimana? Sudah sampai di Aqobah talbiyah berhenti, maka kita mulai melempar dan sebelum melempar wakab baroh maka bertakbirlah terlebih dahulu. Allahu Akbar lempar, Allahumma j'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Allahu Akbar lempar, Allahumma j'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Yang demikian itu sebanyak 7 kali. Cepake tanggal 10 itu hanya 7 saja. Nek kepengin orang mlebu sumur ya seret, tapi wong jamarotnya itu sudah oval, gede, besar, jadi enggak masalah dan bisa mendekat kalau di lantai-lantai tertentu. Biasanya kita lantai 2 atau lantai 3 gitu luas, leluasa. Kalau di bawah dasar itu tanggal 10 Zulhijjah, apalagi besok sudah normal, waduh, kating kruntel gitu, ya banyak, tidak apa-apa, seneng kok seneng. Ya. Setelah melempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah, maka kita lanjutkan dengan mencukur. Ini tahalul ya, tahalul awal, mencukur, memendekkan atau menggundul rambut. Nah ini bisa mau kalau kepingin cepet ya di barbershop itu setelah keluar dari Mina mau pulang ke pondokan, kalau ada barbershop mampir saja, yang bapak-bapak terutama ya, itu biayanya di situ sekitar 15 sampai 20 real. Itu digundul-dul Pak. Kalau ini talul awal ini digundul sampai bersih gitu ya, itu ya. Jangan yang pitingan ini itu ya. Nah, pitingan tuh bisa kesilet itu. Pernah itu teman gitu ya, nekat ya rapopo nggih. Nah, atau nanti bisa tahalul di pondokan. Tapi ingat, dari lempar jumroh sampai rumah itu masih terkena larangan ihram selama sebelum kita
tahallul. Nah, ini menyembelih dam nusuk, dam ibadah ini, hadyu ini bisa kondisional, bisa tanggal 10 atau pada hari-hari tasyrik. Kalau kita biasanya nanti dilakukan pada hari-hari tasyrik gitu. Nah, tahallul dari ihram sudah selesai 10 Zulhijjah, kita bisa berganti pakaian biasa. Bapak-bapak bisa pakai seperti ini gitu. Larangan-larangan semua masih terkena bukan terkena, sudah bebas kecuali satu, hubungan suami istri. Lanjut Pak, cepet kewae nih. 11, 12, 13 jamaah haji mabit di Mina pada waktu zawal ya, setelah matahari tergelincir kita melempar 3 jumroh, ula, wusta, akobah. Caranya sama tadi, dari semua arah bisa. Allahu Akbar lempar, Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa dzamban maghfura sampai 7. Sebelum melempar jumroh wusta, di tengah-tengah ula dan wusta kita disunahkan untuk menepi menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat tangan. Nah, itu kita dituntunkan seperti itu karena di situ juga tempat yang ijabah ya. Demikian juga nanti pada waktu melempar wusta 7 kali sama Allahu Akbar, lempar Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa dzamban maghfura sampai 7, menjelang akobah di tengah-tengah itu juga berdoa lagi sama. Monggo disiapkan doanya. Tapi setelah lempar akobah atau kubro 7 kali selesai tidak berdoa, langsung keluar pulang kembali ke pondokan. Yang demikian ini pada tanggal 11, 12 ya. Kalau hanya sampai tanggal 12, tadi kerikilnya hanya 49, itu namanya kemudian kita kembali ke Mekah, itu disebut nafar awal. Tapi kalau tanggal 12 kok maghrib masih berada di Mina, kita harus diwajibkan lanjut nginep di Mina untuk melempar nanti tanggal 13. Caranya sama seperti 11, 12 tadi. Kemudian kembali ke Mekah. Inilah yang sering disebut dengan nafar tsani. Rasulullah melakukan ini, tapi nanti kita kondisional saja, lihat. Muga-muga nafar tsani. Lanjut Pak. Nah, ini. Nah, contohnya saja kok. Tanggal 10 Zulhijjah itu yang dilempar hanya akobah atau kubro. 7. 11 ula, wusta, akobah jumlahnya selikur. 12 7 7 7 selikur. Ya. Kalau nafar tsani, nah ini sampai tanggal 13 10 7 11 21 12 21 13 21. Setelah lempar langsung kembali ke Mekah tanggal 13 itu ya. Ya, nih. Tadi sudah saya sampaikan bacaannya Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa dzamban maghfura. Lanjut, Pak. Nah, nih. Tanggal 14 Zulhijjah dan seterusnya, setelah kita dari Mina kembali ke hotel kepondokan, mungkin istirahat dulu. Nek sing nom-nom selak kesusu kepengin seneng-seneng ya rasah mampir langsung ke Masjidil Haram, rasah nunggu tanggal seterusnya, selak gitu misalkan loh ya. Selak apa? Selak keselak ya. Nah, itu. Maka tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya. Kita sama caranya tawaf. Ini pakaiannya apa Bapak Ibu? Pakaiannya apa? Bebas gitu. Tapi ini karena sudah normal kembali, insya Allah tidak ada perlakuan kalau ke Masjidil Haram harus berpakaian ihram. Mudah-mudahan sudah begitu, karena sudah jumlahnya normal, usianya tidak dibatasi, gitu insya Allah ya. Setelah selesai tawaf ibadah dan sa'i, prosesnya sama
tawaf. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kalau ini kan sudah tidak tawaf kudum atau tawaf umroh ya, biasa seperti biasa. Kemudian sa'i juga ini tetap dalam keadaan suci pada waktu ifadah. Bar rampung kok ngentut sa'i, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, boleh gitu. Boleh Pak, sa'i tidak dalam keadaan suci batal ngentut, boleh ya, ya gitu. Kemudian setelah selesai tawaf ifadah dan sa'i, maka selesailah rangkaian ibadah haji. Yang tadi kecuali bersetubuh dengan istri setelah tahallul sani ini dibolehkan kembali. Itu ya. Makanya sering disebut kemarin Pak Kiai Bari juga sudah sempat nyebut bar kuwi senengane do golek kamar barokah gitu. Apa sih kamar barokah itu? Ya kamar yang menyenangkan kan gitu. Ya, tawa kencanan ya, gitu. Ra mikir kuwi ya, ibadah kok wis ra kepikir itu. Kecuali sing mikir. Nah, setelah selesai kemudian kita tinggal menunggu jadwal kepulangan. Nah, ada satu kewajiban kita untuk melakukan perpisahan dengan Masjidil Haram Ka'bah, yaitu dengan tawaf wada sebelum pulang. Tapi kalau ndelalai ibu-ibu waktu itu kok pas datang bulan ada tamu, itu tidak tawaf wada, tidak apa-apa dan tidak membayar dam. Pun rampungi Pak, gambare sidora. Oh, gambare Pak Kiai Bari wae. Nah, ini waktu Mina. Waktu di Mina yang di sini saya jelaskan tadi, kegiatannya hanya istirahat, sholat duhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya, dan subuh. Ya, itu kegiatannya. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nah, lanjut Pak, gambar. Nah, ini wukuf 9 Zulhijjah. Gunakan dengan sebaik-baiknya di tempat ini karena ini tempat ijabah ya. Tadi saya sampaikan ya. Gitu. Nih, prosesnya wukuf khutbah dulu, kemudian adzan, zuhur 2 rakaat, qomat, asar 2 rakaat. Lanjut Pak. Nih di Musdalifah. Rasulullah sholatnya maghrib dan isya di sini. Tapi nanti itu lihat situasi. Biasanya ikut sholat di Arafah ya. Kalau kepengen kayak Rasulullah ya di sini di Musdalifah. Terus cari kerikil, bar cari kerikil istirahat, tidur-tiduran gitu ya. Tapi hati-hati masih terkena larangan ihram. Nah, lanjut Pak. Ini tawaf ifadah tadi ya, sama tawaf wada. Ada gambar sa'i? Oh, serasa dijelaskan. Oh, habis. Dah. Nah, ini sa'i. Ada tadi malam dimunculkan yang pakai skuter sekarang banyak malah di lantai atas ya. Kalau dulu bayarnya sendiri masih 50 real 2018 ya, berdua 100 real, sekarang nggak tahu muda apa enggak gitu. Takon sing wis do umroh gitu nanti ya gitu. Jadi ini gambarannya saja. Saya kira cukup Bapak, ini biar dilanjutkan Pak Kiai Subari. Tadi saya awali dengan kafiah Pak Le. Kafiah haji dari awal, risalah-risalahnya sidik-sidik gitu, tapi sudah mencakup semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan. Jangan bosen ya gitu. Mungkin masih ketemu sekali lagi itu ya. Dan saya tadi menginformasikan kuota sudah normal, usia 65 juga di atas bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan Pak Kiai Subari bisa berangkat, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.